Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran tentang pesawat sederhana. Yang kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu pesawat sederhana. Kemudian, jenis-jenis pesawat sederhana, manfaat pesawat sederhana, kemudian pesawat sederhana jenis pertama yang kita bahas yaitu tuas. Bagaimana jenis-jenis dari tuas atau pengungkit, kemudian keuntungan mekanik dari tuas. Peta konsep yang akan kita pelajari terkait materi peta pesawat sederhana ini yaitu tuas, tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Kemudian bidang miring, katrol, yaitu katrol bebas, katrol tetap, dan katrol majemuk, serta roda berporos. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuas. Selanjutnya nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Perhatikan gambar pada papan tulis ini. Ini adalah beberapa alat yang sering kita gunakan. Contohnya ini gunting. Kemudian ini palu yang kombinasi dengan pencabut paku. Kemudian ini adalah jungkat-jungkit. Ini pasti kalian suka bermain ini. Siapa di antara kalian yang masih belum pernah bermain jungkat-jungkit? Ya, silakan kalian nanti bermain ini. Nanti kalian ketika bermain, kalian lihat apakah betul ini termasuk tuas, termasuk pesawat sederhana. Kenapa kok masuk pesawat sederhana? Pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa mempermudah melakukan usaha atau kerja. Sekali lagi, bahwa pesawat sederhana adalah peralatan atau semua alat yang mempermudah. Jadi ini mempermudah melakukan usaha. Jadi dia hanya mempermudah, tidak mengurangi atau menambah usaha. Hanya mempermudah. Ini adalah prinsip dari pesawat sederhana. Apa kegunaan dari pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana ini fungsinya mengangkat, memindahkan benda berat atau mengurangi jumlah gaya yang dikeluarkan. Jadi fungsinya mengurangi jumlah gaya. Jadi yang dikurangi gayanya, bukan usaha.
ini adalah fungsi dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana tidak bekerja sendiri. Ketika dia dimanfaatkan untuk kegiatan, maka pesawat sederhana ini tetap membutuhkan gaya kuasa. Jadi tetap ada gaya, tetapi gayanya lebih kecil. Istilah yang ada dalam pesawat sederhana nanti ini sering kita jumpai anak-anak ketika kita belajar pesawat sederhana, yaitu titik tumpu, kemudian kuasa atau gaya, beban atau berat yang dilambangkan dengan W, lengan beban atau LG, lengan kuasa atau LK. Perhatikan gambar berikut ya. Di dalam pesawat sederhana kita akan mengenal yang disebut dengan titik tumpu. Nah, ini titik tumpunya. Kemudian beban. Kemudian ini gaya. Titik tumpu, beban, gaya. Titik tumpu ini bisa bergerak, ini yang bergerakkan. Jarak antara titik tumpu dengan beban disebut dengan lengan beban. Jarak titik tumpu dengan kuasa atau gaya disebut lengan kuasa atau lengan gaya. Nah, inilah istilah-istilah yang ada dalam pesawat sederhana. Kita bahas yaitu TUAS, merupakan pesawat sederhana yang pertama. TUAS atau pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana berupa tongkat atau batang kayu yang dapat bergerak pada suatu titik tertentu yang disebut dengan titik tumpu. Jadi pada TUAS ini ada titik tumpu. Pengungkit digunakan untuk memindahkan atau mengangkat benda berat dengan gaya yang lebih kecil. Nah, ini dengan gaya yang lebih kecil. Penerapan atau implementasi TUAS dalam kehidupan sehari-hari. TUAS ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memindahkan batu. Coba perhatikan gambar pada papan tulis ini. Ini adalah batu yang sangat besar, akan dipindahkan oleh pekerja ini. Ketika dia ingin mengangkat batu sebesar ini, mungkin dia tidak sanggup atau tidak mampu karena terlalu berat. Maka dia memanfaatkan alat ini. Ya, alat ini yang digunakan untuk mengungkit batu besar ini sehingga dia berpindah. Oleh sebab itu disebut dengan pengungkit atau TUAS. Supaya tidak putus, diberi titik tumpu. Ini titik tumpunya. Ini titik tumpu, ya. Nah, kemudian ini bebannya. Ini yang mengangkat ini F-nya, gayanya. Nah, jarak antara titik tumpu dengan gaya
Ini disebut dengan LK. Ya. Sedangkan jarak titik tumpu dengan beban ini disebut LB. Ya. Ini LB. Pada tuas atau pesawat sederhana itu berlaku kesetimbangan bahwa sebelah kiri ini ya akan sama dengan sebelah kanan. W kali LB akan sama dengan F kali LK. Sekali lagi di sini W kalau dikalikan dengan LB akan sama dengan di sini F dikalikan dengan LK. Ya, ini adalah persamaan yang ada di jenis pertama, yaitu tuas. Ya. Sehingga tuliskan F kali LK sama dengan B kali LB. Sehingga kalau kita disuruh menghitung berapa gayanya, maka perkalian dipindah jadi pembagian. Kalau dipindah maka jadi pembagian. Ya, berpindahnya ke sini. Ya, jadi F sama dengan B kali LB dibagi LK. Ini rumusnya. Inilah rumus untuk mencari gaya yang diperlukan ketika mengangkat sebuah benda dengan menggunakan tuas. Menurut tuas dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Apa perbedaan antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga? Yuk kita lanjutkan. Disebut tuas jenis pertama jika titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Titik tumpu, jadi titik tumpu, ya. Titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Ini kuasa, ini beban. Nah, titik tumpunya terletak di antara kuasa dan beban. Ini adalah jenis pertama. Lalu alat apa saja yang merupakan contoh tuas jenis pertama ini? Alat-alat yang termasuk ke dalam tuas jenis pertama antara lain gunting kuku, ya. Kemudian gunting pemotong rumput, linggis, jungkat-jungkit. Nah, ini adalah contoh alat-alat yang ada di sekitar kita yang termasuk tuas jenis pertama. Tentunya kalian tahu kan, gunting kuku, gunting pemotong rumput, linggis, jungkat-jungkit, semuanya tahu dalam kehidupan kalian. Pasti kalian pernah melihat ini. Ya, siapa yang tidak pernah main ini? Ini adalah tuas jenis pertama. Lalu
dengan tuas jenis kedua. Disebut jenis kedua jika titik beban yang ada di sini titik beban. Kalau jenis pertama tadi titik tumpu, jenis kedua titik beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Ini bebannya ya, terletak di antara kuasa dan titik tumpu. Bebannya sekarang. Ya, ini jenis kedua. Lalu alat apa saja yang termasuk dalam tuas jenis kedua ini? Contoh alat-alat yang merupakan tuas jenis kedua diantaranya pembuka tutup botol ini ya. Kemudian alat pemotong kertas, ini alat pemotong kertas. Kemudian alat pemecah kemiri ini. Kemudian gerobak beroda 1. Ingat bahwa pada tuas jenis kedua ini beban yang ada di antara. Jadi bebannya ini terletak di antara titik tumpu dan gaya. Nah ini kita coba lihat ini. Ini adalah pembuka tutup botol. Bebannya di sini. Ini titik tumpunya, ini kuasa. Jadi bebannya yang di tengah. Ini juga begitu. Roda 1 ini, gerobak roda 1. Perhatikan, ini titik tumpu, ini bebannya yang diangkat, ini kuasa. Inilah tuas jenis kedua. Tuas jenis selanjutnya yaitu tuas jenis ketiga. Disebut jenis ketiga jika titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Jadi kalau pertama tadi titik beban, kemudian yang kedua tadi untuk jenis kedua yang diantaranya tadi titik beban, kemudian jenis ketiga ini kuasa yang terletak di antara beban dan titik. Jadi ini kuasa terletak di antara beban dan titik. Beda kan? Jadi kalau jenis pertama di sini titik tumpu, jenis kedua di sini beban, jenis ketiga di sini kuasa. Alat-alat yang termasuk pengukir jenis ketiga. Nah ini ketika kita ada orang mengambil pasir dengan stroke. Ini yang diambil ini bebannya. Ya ini adalah kuasanya terletak di antara beban ini titik tumpu. Ini adalah beban. Kuasanya di antara. Ya. Demikian juga dengan staples di sini. Ya, ini adalah yang di staples, ini bebannya. Ini bebannya. Ya. Kemudian ini titik kuasanya yang menekan. Sedangkan ini titik tumpunya. Nah, kuasanya terletak di antara beban dan titik tumpu. Inilah pengungkit jenis ketiga. Tubuh kita, lengan juga merupakan jenis ketiga. Ini titik tumpu, ini kuasa, ini beban. Nah, kuasanya terletak di antara titik tumpu dan beban. Inilah tuas jenis ketiga.
Di depan tadi sudah Bu Sri jelaskan bahwa ketika kita menggunakan pesawat sederhana, maka kita akan mendapat kemudahan melakukan usaha atau kita merasa untung. Nah, keuntungan yang ada pada pesawat sederhana ini disebut keuntungan mekanik. Di mana besar keuntungan mekanik dinyatakan dengan perbandingan antara beban dengan gaya. Perbandingan. Ya, jadi keuntungan mekanik itu perbandingan antara beban dibandingkan dengan gaya. Ya, inilah yang disebut dengan keuntungan mekanik. Ya. Jadi keuntungan mekanik itu beban atau berat dibagi dengan gaya. Menghitung keuntungan mekanik. Jadi sudah saya tuliskan bahwa keuntungan mekanik itu adalah beban per gaya atau LK per LB. Kenapa kok LK per LB? Ingat persamaan sebelumnya ya, bahwa W atau FB ini adalah gaya berat, ini sama dengan B ya. Kemudian ini gaya kuasa, ini sama dengan F saja. Kemudian ini lengan kuasa, ini lengan beban. Ini kan perkalian silang. Nah, ini kalau dikalikan, ya asalnya dari sini. W kali LB sama dengan F kali LK. Sehingga kalau ini dibandingkan, W per F sama dengan LK per LB. Inilah yang dimaksud dengan keuntungan mekanik. Perhatikan contoh berikut. Gusti kasih dua contoh soal ya. Contoh pertama, untuk mengangkat beban seberat 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Ketika kita menghadapi soal ini, maka kita lihat dulu satuannya ini. Kita lihat satuannya 1000 Newton. Beban, beban kemarin adalah B ya. Jadi tadi beban itu B. Digunakan tuas yang panjangnya 300, ini tuas. Berarti tuasnya ini 300 cm. Nah, lengan beban 50. Berarti lengan beban itu jarak antara beban dengan titik tumpu. Jadi kalau titik tumpunya di sini, ini adalah bebannya, maka lengan bebannya 50. Berarti ini 50. Ini yang 50. Ya, ini 50 cm. Padahal panjang dari tuas berapa tadi? 300. Berarti lengan kuasanya adalah 300 dikurangi 50. Nah, kalau kita lihat di sini. Coba kita kerjakan. Ini ya, perhatikan tadi bebannya 1000 Newton. Lengan beban 50 cm. Lengan kuasa panjang kayu dikurangi lengan beban. Nah, panjangnya 300 kurang 50 maka 250 cm. Ini adalah LK, LB, W. Yang belum adalah F gaya, ini yang ditanyakan. Biasakan ketika mengerjakan soal fisika,
tulis diketahui apa saja, ditanya kemudian jawab. Seperti yang sudah Gusi jelaskan bahwa pada tuas itu berlaku kesetimbangan. W kali LB sama dengan F kali LK. Yang ditanya adalah F, maka ini harus dipindah. Dipindah, maka jadi pembagian. Ya, F sama dengan W kali LB dibagi LK, atau 1000 Newton dikalikan 50. LB-nya 50, LK-nya 250. Ini W-nya 1000. Maka 1000 kali 1/5 sama dengan 1000 dibagi 5 sama dengan 200 ton. Jadi gaya yang digunakan untuk mengangkat beban seberat 1000 Newton dengan menggunakan tuas sepanjang 300 cm diperlukan gaya sebesar 200 Newton. Coba bayangkan, ini 1000 Newton hanya membutuhkan gaya 200 Newton. Untung kan? Ya, perhatikan. Contoh kedua, sebuah catut atau pencabut paku panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok. Catut ditumpu 25 cm dari paku yang akan dicabut. Untuk melepaskan paku dari tembok diperlukan gaya sebesar 10.000 Newton. Nah, gayanya 10.000 Newton. Berapa gaya lekat paku pada kayu tersebut? Yang ditanya F. Gaya lekat berarti bebannya. Berapa beban yang ada pada paku tersebut? Jika ternyata gaya yang dikeluarkan 10.000. Lalu berapa keuntungan mekaniknya? Ini adalah F-nya karena gayanya, ya, ini F. Kemudian ini jarak beban dengan titik tumpu, maka disebut dengan LB. Ya. Kemudian panjang paku tadi, pencabut paku itu 1,5 meter. Ini jadikan senti sama dengan 150 cm. Ya, ini adalah panjang dari tuasnya. Ya, kalau kita lihat panjang tuasnya 150 cm, kemudian lengan bebannya 25. Berarti lengan puasanya berapa? Ya, ini lengan puasa itu panjangnya dari tuas dikurangi dengan lengan beban. Maka sama dengan berapa? 125. Yuk kita bahas bagaimana pembahasan dari soal ini. Saya ulangi, bahwa gayanya 10.000 Newton, lengan bebannya 25, panjang catutnya 1,5 meter atau 150 cm. Lengan puasa panjang catut dikurangi LB, 150 dikurangi 25, 125. Ditanya berat beban, ya ditanya W. Dan keuntungan mekanik. Jawab. Ingat, diketahui, ditanya, jawab. Pada tuas berlaku kesetimbangan, ya, W kali LB sama dengan F kali LK. Yang ditanya adalah W, maka LB saya pindah. Perkalian dipindah jadi pembagian. Nah, W sama dengan F kali LK per LB. Ya, F-nya 10.000 Newton. LK 125. LB
B 25. Maka B sama dengan 10.000 kali 5, karena 125 dibagi 25 sama dengan 5. Maka sama dengan 10.000 kali 5, 50.000 Newton. Perhatikan, bebannya 50.000 Newton hanya diangkat dengan gaya 10.000 Newton. Nah, perhatikan, berarti terdapat keuntungan. Berapa keuntungannya? 10.000 bisa mengangkat 50.000, berarti 5 kali. Coba kita buktikan. Ya, ini keuntungan mekanik W per F atau LK per LB. W-nya tadi 50.000, F-nya 10.000. Kalau dibagi sama dengan 5. Inilah keuntungan mekanik. Atau LK per LB. LK-nya 125, LB-nya 25, sehingga 5 sama kan? Ya. Jadi gaya 10.000 Newton dengan tuas panjangnya 150 cm dengan lengan beban 25 cm diperoleh keuntungan mekaniknya sebesar 5. Jelas bukan? Ya, inilah cara kita menentukan keuntungan mekanik pada tuas. Terima kasih.